جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik peristiwa besar kapal Nabi Nuh yang dibuat untuk menghindari banjir, ada beberapa kisah binatang di kapal Nabi Nuh yang sangat menarik. Diketahui bahwa kapal megah itu tidak hanya mengangkut manusia beriman saja, namun Allah juga memerintahkan untuk menyelamatkan binatang. Setelah Nabi Nuh berhasil membuat kapal, Allah mengirim tanda untuk segera bersiap dengan banjir besar yang akan dikirim untuk menenggelamkan seluruh daratan. Allah juga segera memberi perintah Nabi Nuh untuk mengangkut orang-orang beriman dan juga binatang yang berpasangan. Binatang itu diangkut agar selamat dan kemudian bisa berkembang biak lagi mengisi bumi lagi. Berikut ini adalah beberapa kisah binatang di kapal Nabi Nuh dan penjelasan mengenai luas kapal yang sebagian penumpangnya adalah binatang saat itu. Ukuran besar kapal membuat banyak binatang bisa masuk. Selain diperintahkan oleh Allah, pembuatan kapal itu juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan dalam surat Hud ayat 37. Buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicara dengan aku tentang orang-orang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Diriwayatkan, Nabi Nuh membangun bahtera itu dalam waktu yang lama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa panjang bahtera itu 1000 siku, lebarnya 600 siku, dan tingginya 300 siku. Dibangun dalam waktu 40 tahun lamanya. Dengan ukuran yang megah itu, banyak binatang yang bisa diangkut oleh Nabi Nuh. Baru-baru ini terdapat kabar bahwa ada sekelompok mahasiswa yang melakukan penelitian tentang seberapa banyak daya tampung kapal dari Nabi Nuh. Studi dari para mahasiswa dari Universitas of Leicester, Inggris, mengatakan bahwa bahtera Nabi Nuh mampu mengangkut 2,1 juta domba. Apakah semua jenis hewan diangkut kapal Nabi Nuh? Tak mudah untuk menjawab pertanyaan mengenai binatang apa saja yang dimuat oleh Nabi Nuh. Hingga saat ini masih menjadi perdebatan soal binatang yang diangkut kapal Nabi Nuh. Apakah semua hewan masuk ke kapal atau hanya yang di sekitar wilayah Nabi Nuh? Al-Quran hanya menerangkan mengenai perintah untuk mengangkut hewan dalam keadaan sepasang. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatlah di dalam bahtera itu dan masing-masing binatang sepasang atau jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang-orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, orang yang beriman dan tidak beriman bersama Nabi Nuh itu kecuali sedikit. Surat Hud ayat 40. Setelah banjir, berikut ini adalah beberapa kisah binatang yang ada di dalam kapal Nabi Nuh. Perseteruan antara anjing dan kucing di kapal. Setelah berbagai macam binatang dan pengikut Nabi Nuh masuk ke bahtera, Nabi Nuh memerintahkan semua penumpang kapal untuk tidak bersetubuh. Nabi Nuh khawatir penumpang akan berkembang biak sehingga bahtera menjadi penuh sesak. Semua pun mengikuti perintah itu kecuali anjing. Anjing mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Mengetahui itu, anjing mendapatkan teguran, namun bukannya kapok, anjing justru mengulanginya. Anjing kawin 2 kali sampai 3 kali.
Hal itu kembali dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Mendengar laporan kucing, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu, terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing, dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Kotoran binatang menumpuk di kapal. Karena waktu yang terus berjalan, kotoran para binatang pun menumpuk di bahtera. Tentu itu menghasilkan kemenatan dan bau yang tak sedap. Nabi Nuh pun dibuat kepusingan karena hal ini. Kemudian Allah pun memberikan wahyu kepada Nabi Nuh untuk memeras ekor gajah. Dari perasan ekor gajah itu, muncul babi jantan dan babi betina. Kemudian babi memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Perseteruan kucing dan tikus. Setelah babi muncul, ada hewan baru yang muncul di kapal. Ketika babi bersin, muncul tikus jantan dan betina. Lantas tikus-tikus itu menggerogoti bagian-bagian pinggir kapal. Lagi-lagi masalah ini membuat Nabi Nuh pusing. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan kawanan kucing untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir. Asbab peristiwa ini, terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Selain hewan-hewan yang jinak, ternyata yang masuk di dalam kapal Nabi Nuh juga ada hewan-hewan yang buas. Contohnya saja, ular, kalajengking, dan masih banyak lagi. Maka untuk melindungi diri dari hewan-hewan tersebut, berikut adalah doa yang diberikan oleh Nabi Nuh untuk para orang-orang yang beriman. Doa berlindung dari ular dan kalajengking. Pernah suatu hari ular dan kalajengking datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, berharap untuk diangkut ke dalam kapal bahtera yang beliau bangun. Namun keduanya ditolak oleh Nabi Nuh. Aku tidak akan mengangkut kalian berdua ke kapalku, sebab kalian adalah penyebab dari malapetaka atau azab, kata Nabi Nuh. Mendapatkan jawaban itu, ular dan kalajengking kemudian berkata, "Wahai Nuh, angkutlah kami berdua, maka kami akan tunduk kepadamu. Tidak akan ada seorang pun yang celaka bila ia mengingatmu." Maka barang siapa yang takut diganggu kedua binatang itu pada saat sedang berpergian, dianjurkan untuk membaca doa, "Salamun ala Nuhi fil alamin." Al-Hafidh Ibnu As-Sakir juga menceritakan dalam Qirab tarinya, riwayat hadis yang dari Abi Umamah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang ketika berpergian membaca Sallallahu ala Nuhin wa ala Nuhis salam, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Nuh dan keselamatan atas Nabi Nuh, maka ia tidak akan disengat kalajengking malam itu. Dinukir dari tafsir Qurbi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.